Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siput semua. Good night. Wah, Masya Allah, senang sekali malam hari ini Leli bisa menyapa sobat siput semua, tentu saja di live Hey Chance. Hari ini cerita apa nih Salihah? Masya Allah ya, setelah sekian purnama, malam hari ini kita berjumpa lagi di live bareng sobat siput semua. Yuk, mana suara kalian? Boleh sambil di komen ya dengan menuliskan nama underscore domisili kalian. Karena aku sudah nggak sabar buat menyapa kalian meskipun masih virtual moment ya sobat semua. Jadi jangan lupa untuk ramaikan kolom komentarnya ya dan juga share live kita malam hari ini. Nah, oke, di sini kita nggak akan cuma sekedar kumpul-kumpul ya. Mungkin ada di antara Sobat Jiput yang baru bergabung di live kita, di live Hey Chance gitu ya. Jadi di live kita ini kita akan sharing-sharing bareng mencari insight gitu ya. Dan sebelumnya biasanya kita tuh live di Instagram Ziput ya, tapi karena ada pembatasan follower, jadi yuk bantu buat follow Instagramnya Ziput di @ziput.id. Jangan lupa untuk share juga biar nanti bisa tembus minimal 1.000 follower biar kita bisa live di Instagram lagi. Oke, jujur li, sobat semua, kalian pasti sudah tahu kan malam hari ini kita bakalan bahas apa. Nah, udah kelihatan tuh dari judul. Kira-kira menurut kalian bahasan malam hari ini bakalan gong nggak? Kalau aku sih pasti gong banget. Karena coba deh, kita lihat sekeliling kita ya. Hari ini banyak kita jumpai hal-hal yang nggak lazim. Terutama LGBTQ++ nih. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya, mereka itu mendefinisikan diri mereka tuh macem-macem kayak LSL, lelaki suka lelaki, cewek suka cewek gitu ya. Bahkan mereka tuh nggak cuma sekedar muncul rasa suka, mereka tuh lebih dari itu hari ini. Mereka sampai berdandan selayaknya dandanan lawan jenis gitu ya. Dan mereka itu enjoy melakukannya dengan alasan apa coba? Kebebasan berekspresi. Ada juga yang melakukannya itu karena ini kan seni Mbak, seni itu kan bebas gitu ya. Dan sobat semua makin hari hal ini tuh makin parah ya di setiap harinya. Dulu masalah ini tuh juga sebenarnya udah ada ya, namun jarang kita tahu nggak sih kayak masih dikit gitu loh di lingkungan kita. Nah, ini kalau kita bandingkan sama hari ini gitu ya, ini tuh udah kayak cepat penyebaran virus penyakit gitu. Nah, atas dasar kegelisahan itu, maka kakak-kakak tim Ziput tuh mau ngajakin sobat Ziput semua buat ngobrolin sesuai tema kita malam hari ini yaitu Game Talk LGBTQ. Tapi tenang, hari ini Leli nggak akan sendirian karena nih sudah hadir bersama kita di live kita malam hari ini yaitu Kak Mutri. Kita sapa dulu yuk, Sap. Assalamualaikum Kak Mutri. Waalaikumsalam Kak Leli, Sobat Siput semuanya. Masya Allah. Sehat kan ya Kak Mutri ya? Alhamdulillah sehat Kak Leli. Ya, Alhamdulillah. Aku juga sehat, Kak. Dan kita berharap Sobat Ziput juga sehat ya dan semangat karena kita sudah lama nggak live nih Kak Mutri. Jadi Hmm. boleh dong disapa-sapa dulu Sobat Ziputnya, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Siput semuanya. Lama ya kita nggak jumpa di Hai Chance. Sampai aku khawatir nih, Sobat Siput masih ingat nggak sih sama aku? Kalau lupa ya berarti
PR kita nih Kak Leli buat sering live gitu ya bareng Sobat Ciput semuanya biar kita jangan sampai tuh lupa oh ini siapa sih kayak gitu. Iya, betul banget Kak Mutri. Jadi ini memang kita harus rajin-rajin live ya, biar Sobat Ziput tetap inget sama kita. Nah, Kak Mutri, seperti biasa live kita itu kan high chance gitu ya. Hari ini cerita apa nih Saliha? Malam hari ini kelihatan bakalan menarik banget karena sudah ada dua Sobat Ziput yang mengirimkan ceritanya yang mau di-share dan dibahas malam hari ini. Jadi aku izin dulu ya Sobat semua dan juga Kak Mutri untuk membacakan ceritanya. Nah, di sini ada kakak yang pertama ini Nonen ya, tapi dia merasa sedih nih karena awalnya pas lihat tema Live Ziput kali ini kerasa banget sama kegelisahanku Kak katanya. Nah, jadi temenku dan termasuk aku ini tuh lagi takut banget balik pondok gitu. Karena kan sekarang banyak ya kasus LGBTQ gitu dan itu menyerang juga di lingkungan pendidikan. Nah, mereka tuh kayak takut banget gimana sih cara bedain yang LGBT dan enggak. Kan itu pengen buat mawas diri gitu, saking membaurnya. Tolong dong Kak, gimana tips-tipsnya gitu. Oke deh, kalau aku sih yakin ya dari cerita yang pertama ini pasti banyak yang merasakannya juga gitu ya. Tapi sebelum itu kita sambung ke cerita yang kedua yang udah dikirim oleh Sobat Ziput. Hai Kak Leli, hai Kak Mutri, halo. Kenalin, aku salah satu guru untuk kelas kecil di TK dan SD awal. Nah, aku merhatiin banget nih anak-anak tuh di rumah pastikan konsumsi sosmed ya. Mm-mm. Nah, itu tuh pengaruh banget sama attitude mereka. Mereka tuh suka gaya-gaya gemulai, padahal anak cowok. Lalu dia tuh dipanggil-panggil boti gitu. Nah, semua itu kan ngikutin apa yang ada di sosmed aja, bukan kayak real life mereka ketemu boti gitu. Nah, kita sebagai orang dewasa di sekitar mereka kudu gimana ya, Kak? Nah, pasti penasaran kan? Masya Allah, wah ini pasti mereka banyak juga nih Sobat Ziput yang join live kita malam hari ini juga relate dengan cerita dari dua Sobat Ziput yang kirimkan ini. Dan oke Kak Mutri, tanpa berlama-lama dan Sobat Ziput semua, aku mau ngajak teman-teman semua, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kalau sekarang pergaulan makin liar? Jadi yang tambah miris itu sekarang kayak kasus-kasus tuh makin deket sama kita. Dulu kita kayak memikirkannya tuh paling itu cuman di sosmed, itu cuman berita di TV di daerah lain di FYP gitu ya. Nah, dari semua isu sebenarnya ada satu topik yang kayaknya tuh nggak pernah absen nih dari obrolan itu yaitu tentang LGBTQ. Nah, ini tuh dari singkatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender and queer. Nah, ada juga nih update-nya, dia tuh nggak cuman LGBTQ, tapi bahkan sampai di 2SL LGBTQIA++. Udah kayak tipe HP, saking banyaknya. Jadi itu kayak ada intersex, aseksual. Nah, plus-plusnya itu tuh kayak identitas yang eh, beragam gitu ya. Saking-sakingnya mereka itu bingung untuk mendefinisikan dirinya itu kayak gimana gitu Kak Mutri. Kan serem banget ya. Iya bener sih kayak ngeri sih karena makin kesini tuh makin banyak berkembang kan memang tadi disebutkan gitu ya identitas di komunitas LGBT itu udah plus 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 gitu kan kayak astagfirullah aku sendiri belum lama ini sih Kak iseng kayak baca berita kan jadi aku kayak buka portal-portal berita gitu dan ternyata emang lagi banyak banget pembahasannya termasuk yang beberapa waktu lalu gitu ya. Nah, itu tuh diberitakan ada pesta LGBT dan Hmm. pestanya itu diadakan di Laut Mati. Nah, Laut Mati ini kan tempat kaum Sodom dibinasakan. Nah, jadi kayak eh ngeri guys itu kayak gimana nih konsepnya? Kok bisa Hmm. ya mereka itu mengadakan pesta di situ? Mereka Iya. nggak tahu sejarahnya atau gimana sih kayak Hmm. terus
herannya di berita-berita yang muncul kayak gitu, ternyata netizen atau audiens itu malah terpecah jadi dua Hmm, responnya. Jadi ada yang dukung, terus ada juga yang nolak. Jadi ya nggak heran sih kalau tiap kali topik ini muncul, baik itu di sosial media maupun di portal berita, itu kayak kolom komentar tuh selalu rame Kak Leli. sih, heeh. Nah, Kayak makanya kan pertanyaan gitu. heeh, jadi kan makanya aku jadi penasaran kan. Terus aku lanjut searching-searching tuh. Nah, ternyata negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis itu ada di Belanda. Nah, itu tuh tahun 2001. Nah, setelah itu makin banyak tuh negara yang ngikutin dengan kebijakan yang mirip. Bahkan menurut data Pew Research Center, ini sebuah lembaga penelitian yang dia tuh meneliti tren isu sosial, opini, publik, dan demografi. Nah, itu tuh di tahun 2025. Nah, ini pasti Sobat Ziput juga bakalan kaget sih, Kak Leli. Apa tuh? Karena di situ ditunjukkan udah ada 39 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, ini Hmm, kan jadi semakin nunjukin ya, kalau hmm, hal-hal kayak LGBTQ itu semakin normal di antara mereka dan bahkan itu di seluruh dunia yang hmm. notabene ada juga yang masyarakatnya itu mayoritas Muslim. Jujur nih, merinding. Kalau Hmm. kalian merinding nggak, Sob? Jadi ternyata, nah ini yang perlu digarisbawahi ya, fenomena ini tuh nggak cuman muncul atau terjadi di Indonesia aja gitu ya. Bahkan tadi Kak Mutri udah sampaikan, udah lebih dari 30 negara di dunia gitu ya. Bahkan mereka itu dapat atau menetapkan legalitas gitu ya Kak Mutri ya. Iya, jadi dari data itu tuh memang semakin tahun semakin banyak Kak Leli. Dan ini coba deh, aku mau ngajak Sobat Zibu semuanya, coba kita flashback gitu ya, beberapa tahun Mm, lalu, atau mungkin waktu kita masih kecil gitu ya. Nah dulu itu kan kalau ada laki-laki dan kayak perempuan, itu berasa aneh banget gak sih? Kayak mm, itu kesannya buruk banget bagi masyarakat. Kamu ngapain sih kayak laki-laki kok make upan, kok dia pakai lipstick gitu kan? mm, Sama juga ketika perempuan itu dia itu berdandan tomboy kayak laki-laki pakai celana, itu tuh pasti langsung kayak kayak orang tuanya atau masyarakat sekitar tuh kayak langsung negur, kamu mbok ya feminim dikit kayak gitu. mm, Tapi kalau kita lihat sekarang, masyarakat tuh kalau lihat cowok bahasanya kemayu gitu ya sekarang, mm, itu malah terhibur dan mm, bahkan dianggap lucu gitu loh. Jadi kayak aku kan di Solo gitu ya Kak ya. Nah, di mm, Solo itu ternyata udah biasa gitu kalau ngamen, tapi ternyata yang ngamen itu banci kayak gitu. mm, Atau di mm, pernikahan-pernikahan itu, nah itu tuh kayak yang ngisi, kayak yang nari kah, atau yang nyanyi kah. Nah, itu tuh ternyata bencong gitu loh Kak. Jadi kayak memang semakin ke sini tuh kayak sengaja gitu. Mereka mm, itu bermain peran cowok dandan dan berperilaku seperti perempuan atau perempuan yang dandan kayak cowok itu malah kayak dianggapnya keren gitu malah. Nah, itu kan udah biasa nih masyarakat sekarang lihatnya kayak nggak aneh. Jadi beda banget tuh sama dulu. Pokoknya aku ngerasa banget deh bedanya. iya. Nah, nah Jauh ya. tapi Iya ya. mm-mm. Nah, tadi kan ada nih Sobat Ziput yang cerita kalau takut di pondok itu ada LGBT kan, Kak. Nah, karena memang sekarang ya penormalisasian LGBTQ itu udah masuk ranah yang kita pikir aman. Seperti sekolah. Tadi ada yang cerita ya, Sobat Ziput ada di sekolah, juga ada di pondok. Bahkan, tahu nggak, Kak? Di pondok itu ada istilah namanya mairil. Jadi hubungan kasih sayang antara lelaki antara sesama jenis. Contohnya gini, kayak istilah cowok cantik. Ya, sekarang kan beredar ya cowok cantik gitu ya. Disukai sama cowok lain. Ini aneh Mm, gak sih? Cowok tapi disukai cowok. Nah, mm, ya inilah yang bikin meresahkan gitu ya untuk masuk mm. sekolah atau tadi ceritanya untuk masuk pondok. Mm-mm. Nah, itu Kak, berarti kalau sampai ada istilah gitu ya, berarti kan itu udah sampai di titik kayak jadi tren gitu ya. Jadi tadi Kak Mutri kan sempat nyinggung juga, sebenarnya yang fenomena ada sinden cowok yang pakaiannya cewek otomatis dengan dandanan cewek, penari di pernikahan itu tuh gak cuma di Solo Kak, di aku aja. Itu juga ada dan malah mirisnya itu tuh ketika itu tampil itu jadi
bahan ketawaan gitu loh. Itu kayak dinilai, Hmm. oh itu bercanda, hal yang lucu gitu. Nah, itu kan justru memicu juga lahirnya relativisme moral gitu ya. Jadi kayak benar salah itu jadi nggak jelas, jadi nggak mutlak lagi. Bahkan ini juga nyambung sama ini Kak, kampanyenya mereka gitu. Kampanye mereka itu kan terbuka, berani menuntut pengakuan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang kritik mereka nih, nggak sependapat, nah itu langsung dianggap, wah kamu diskriminasi, kamu nggak open minded gitu Kak Mutri. Wah iya benar. Jadi ternyata sama ya Kak ya pengalaman atau cerita kita. Nah itu membuktikan kayak memang itu tuh ada di sekeliling kita penormalisasian kayak gitu. Jadi mereka itu memang kayak memaksa gitu buat diterima. Nah komunitas LGBT sendiri kan memang semakin terlihat kan kalau kita dilihat sekeliling itu semakin terbuka buat nunjukin identitas mereka baik tadi by data internasional maupun secara lokal yang terjadi di Indonesia di sekitar kita tadi malahan. Nah, Mm, itu karena mereka itu aktif menyuarakan pendapat, kemudian berbagi cerita, bikin kampanye di media sosial, kampanye di jalan gitu ya, yang bahkan mereka itu mengklaim harinya mereka gitu kan. Dan ya. harap masyarakat tuh bisa menerima keadaan mereka. Mm, Nah, ini tuh juga mereka berani karena nggak sedikit organisasi internasional dan perusahaan besar yang ternyata menyatakan dukungan terhadap hak-hak LGBTQ. Nah, ini mungkin teman-teman Sobat Ziput semuanya pernah dengar nih, karena organisasinya ini terkenal banget. Itu mm, kayak PBB, kemudian ada UNDP, terus ada USAID gitu ya. Nah, mm, ini memang bikin kelompok pro LGBTQ ini makin besar kepala, mengatasnamakan hak asasi, menjadikan perilaku LGBTQ sebagai pembenar diri. Gitu. Lalu kita kan dengar nih, sebenarnya kan mereka sering tuh kan menyuarakan pendapat-pendapat mereka di kampanye-kampanye mereka. Nah, itu sebenarnya ada dua prinsip yang melatar belakangi konsep HAM yang mereka suarakan, Kak Leli. apa tuh Kak? Hmm. Nah, oke, yang pertama itu tentang prinsip kebebasan, kebebasan Mm, berekspresi atau berperilaku. Nah, prinsip kebebasan ini tuh sebenarnya Kak Leli, dia itu adalah ruh dari ideologi sekulerisme. Nah, mm, kebebasan berperilaku, berpendapat, dan berekspresi menurut mereka itu nggak boleh dihalangi norma agama. Itu versi mereka ya, termasuk bebas menjadi kaum LGBTQ tadi, kaum pelangi. Jadi bagi pemuja kebebasan, LGBTQ adalah hak yang harus dihormati. Jadi benar aja sih individu-individu LGBTQ ini memang mereka dukung karena mereka itu ya otomatis nggak punya standar mana yang baik atau mana yang buruk. Jadi kayak yang mereka anggap itu sesuai dengan apa yang mereka pahami, apa yang sesuai mereka setujui, ya udah mereka dukung aja gitu. Entah itu benar atau itu salah. Nah, itu mm, yang pertama Kak Leli. Nah, yang ya. kedua itu ada prinsip kesamaan atau kesetaraan. Nah, tadi kan disebutin ya, mereka itu merasa sering diperlakukan berbeda atau mendapat Ya. diskriminasi, sehingga Mm, mereka ingin mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti warga lainnya. Tapi ini kan wajar ya Kak Leli, Sobat Ziput, mengingat ya. perilaku mereka itu beneran menyimpang. Mereka itu melawan fitrah manusia. Nah, Betul. tapi mereka dengan prinsip kesamaan, mereka itu ingin perbuatannya dianggap normal. Ups, Mm. gak bisa dong. Kan Logikanya gimana sih? orang nggak normal kok, masa Ih, minta pengakuan kenormalan ya? iya, makanya. Dan aku nyadarin sih kalau prinsip kebebasan yang dipegang sekarang itu memang jadi akar permasalahan ini, terutama bagi Gen Z kita nih. Nah, Gen Z atau kita ini kan memang ciri-cirinya ya, itu kan memang terbuka dengan keunikan, terbuka dengan perbedaan, dan termasuk nggak peduli juga sama akibat buruk dari penormalisasian perilaku LGBT ini. Jadi Mm, kalau aku bisa ngingetin kita semua nih ya,
di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada kebebasan yang benar-benar bebas gitu loh. Nanti jadinya kebablasan loh kalau bebas itu yang tanpa aturan itu. Mm-mm. Misalnya gini, perempuan itu Ya. awalnya suka sama laki-laki, normal kan? Oke, terus perempuan itu ada perempuan yang suka sama perempuan, itu Mm-mm. dibiarin. Nah, Ya. terus jadinya ada nanti perempuan suka sama perempuan, tapi juga suka sama laki-laki. Nah, Nah. hal kayak gini dibiarin terus, terus suka sama binatang, terus mengidentifikasikan diri sebagai binatang, terus kayak Mm-mm. macam-macam lagi, sampai akhirnya terinfeksi berbagai penyakit menular, sakit, Mm-mm. lalu innalillahi deh, kayak meninggal dunia. Nah, Mm-mm. ini tuh jadi kayak, apakah ini kebebasan yang memang diinginkan? Apakah ini kebebasan yang dimau? Kan enggak ya. Ya, betul banget kan, ngeri banget ya Kak, itu bahkan tadi kan diperbandingkan sama binatang. Nah, perlu diingat ya sobat semua, binatang aja itu nggak ada yang melakukannya dengan sesama jenis. Nah, itu kan berarti lebih parah gitu ya berarti. Nah, berarti masih banyak orang yang apa namanya? Mungkin masih masa sih itu masih nggak percaya gitu ya, mempertanyakan gitu loh, masih skeptis. Kak, boleh dong tunjukkan kengerian lain biar Sobat Ziput yang mungkin masih skeptis tentang hal ini tuh makin terbuka gitu pandangannya Kak Mutri. Oke, siap, siap, siap. Karena aku juga tahu sih, kayak masih banyak orang-orang di luar sana tuh yang sifatnya kayak skeptis gitu ya, Kak Lelia. Benar. Nah, makanya aku cari-cari gitu kan, data, informasi, terus fakta kayak gitu. Nah, ini malah bikin aku tuh kayak makin kaget waktu Mhm. nyari-nyari itu kan Sobat Jiput Kak Leli. Jadi aku pernah baca di artikel ilmiah di The New England Journal of Medicine tentang homosexuality. Di situ disebutkan ada penelitian pasangan sesama jenis gay itu lebih banyak daripada pasangan yang heteroseksual. Bahkan ada studi 43% responden itu pernah punya 500 pasangan atau lebih sepanjang hidupnya. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga ya, angka-angka ini tuh berasal dari penelitian pada populasi tertentu. Jadi memang tidak mewakili semua orang gitu kan yang teridentifikasi sebagai gay. Tapi kayak jujurly, seriously, Mhm. sebanyak itu, ini ngeri Mhm. banget gak sih? Betul, betul, betul. Iya Itu kan? pun Nah, masih mungkin beberapa, meskipun heeh. beberapa responden kan udah banyak itu ya hasilnya ya. Mm. Nggak mungkin itu terasa jauh ya sama kita, karena itu mungkin oke, itu sampelnya ada di luar negeri. Tapi di sini juga ada berita yang mungkin Sobat Zipo tuh juga sempat lihat di FYP, itu viral ya soalnya. Jadi ada seorang gay, yaitu asal Indonesia, bernama Reinhard Sinaga, yang memperkosa ratusan laki-laki sebagai korbannya yang Mhm. akhirnya pelaku itu dijatuhi hukuman seumur hidup atas 159 perkosaan dan juga serangan seksual terhadap 48 pria yang dilakukan di Manchester, Inggris. Bayangkan Mhm. guys, itu orang Indo melakukan kejahatan di luar coba. Hmm, iya sih, aku juga pernah lihat beritanya itu kan sampai dikasusin gitu ya, sampai Hmm. diadili gitu di luar negeri. Jadi emang sebenarnya polanya kan udah jelas banget ya Kak ya. Jadi Hmm. LGBTQ itu habis jadi pelaku kriminal gitu, pasti menjadi pelaku kriminal selanjutnya. Walau nggak semua ya, tapi banyak juga mayoritas itu potensial banget jadi pelaku kriminal itu gitu. Nah, sama ini Kak, ingat gak sih kayak laki-laki yang nyamar jadi ustazah dan jamaahnya itu banyak banget karena dia itu ternyata udah lama mimpin di majelis taklim gitu Kak. Ya, 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 ya. Aku juga lihat sih itu. Terus kayak itu udah lama banget baru ketahuan kan. Bener. Nah, ini kan kok bisa sampai lolos itu kan berarti mereka itu sampai diberi panggung gak sih Kak Mutri? Iya, bener banget sih. Jadi
Kalau tadi kan lihat datanya mungkin jauh dari kita ya, karena sifatnya global atau orang Indonya aja tadi juga di luar negeri. Makanya aku cari kan referensi, penasaran data di Indonesia tuh sebenarnya gimana. Aku memang belum nemuin dokumen resmi sih yang secara gamblang menyajikan data terkait LGBT. Tapi aku nemuin kalau di Kementerian Kesehatan sendiri itu memiliki data resmi terkait HIV/AIDS dan populasi kunci untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Misalnya kayak kelompok LSL, ya itu Mm-mm. lelaki seks dengan lelaki. Hmm. Itu sebenarnya masuk nggak sih Kak? Tapi tidak secara gamblang disampaikan. Nah, Iya. itu di tahun 2022 itu diperkirakan ada sekitar 1.095.970 orang. Dan Hmm. karena kita tinggal di Jawa Tengah ya, itu Hmm. sekitar untuk info itu sekitar 200 ribuan. Jadi kayak wow. Adik. Astagfirullah. Jadi yang jelas isu ini tuh memang sudah menjadi perhatian di Indonesia, Hmm. termasuk isu kekerasan seksual dan tingginya HIV di kalangan remaja. Itu memang sebenarnya udah jadi perhatian banget sih di Indonesia. Hmm. Jadi udah kayak alarm banget gitu ya, Kak. Jadi Hmm, nggak nyangka itu sampai 200 ribuan dan itu data tahun itu ya. Kita nggak tahu tahun sekarang tuh berapa karena itu makin masif ya hari ini ya, Kak ya. Nah, Kak, kita nih ya kan sebagai seorang muslim gitu ya. Gimana sih Kak cara kita yang paling tepat untuk menyikapi masalah LGBTQ ini? Karena ini kan nyambung juga sama laknatnya Allah gitu ya. Dan tentu saja ini tuh ancaman serius juga buat kelangsungan peradaban. Karena kalau kita ingat dulu itu kan pernah terjadi di hmm. kaumnya Nabi Lut ya Kak Mutri kalau nggak salah. Iya, iya, benar-benar. Jadi kalau kita lihat kan sebagai muslim tentunya kita dari sudut pandang seorang muslim gitu kan. Karena sebenarnya patokan kita itu sederhana Kak Leli. Kalau menyikapi masalah isu kayak gini termasuk LGBTQ gitu ya. Kita nggak usah bingung, kita tinggal balik aja ke apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan gitu. Karena kalau di dalam Islam hubungan antara laki-laki asing dengan perempuan asing itu memang halalnya hanya ada dalam ikatan pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Nah, Hmm. seperti firman Allah di dalam surat An-Naba ayat 8 yang artinya kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, dari dua ayat ini aja, itu kita bisa memahami bahwa Islam itu memang mengajarkan hubungan yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Jadi kayak ya laki-laki laki-laki aja, perempuan ya Ya. perempuan gitu. Nggak ada namanya laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki gitu. Makanya kalau di dalam ajaran Islam, perilaku LGBTQ ini dipandang sebagai sesuatu yang memang tidak sesuai dengan tuntutan syariat, Kak Leli. Ya sih, ini jelas banget ya Kak ya. Apalagi ada yang ngaku setengah laki-laki, setengah cewek gitu ya. Tergantung waktunya, dia pagi Hmm. jadi apa, malam jadi apa, itu kan ngeri banget ya. Dan itu tambah aneh banget gak sih? Dan ini kan bukti bahwa sebenarnya tuh udah dimention juga sama Allah kan. Kalau ini tuh bener-bener nggak normal, nggak sesuai fitrah gitu kan Kak. Iya, bener. Nggak normal. Jadi kalau aku lihat ya, prinsip kebebasan yang mereka pegang itu kan bikin krisis identitas, Kak, sebenarnya. Hmm. Jadi bingung gitu loh sama dirinya sendiri. Tadi kan ada kayak setengah cowok setengah cewek itu juga malah jadi bingung juga gitu ya. Jadi bingung dengan fitrah yang ada pada dirinya dan malah cenderung melawan fitrahnya. Nah, dalam Al-Quran perilaku homoseksual di masa Nabi Lut alaihissalam tadi udah di-spill gitu ya sama Kak Leli itu kan disebutkan secara eksplisit sebagai perbuatan yang memang tercela dan mendapat teguran dari Allah.
Allah Mm-mm. Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 yang artinya dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." Jadi dari sini jelas ya Sobat Siput, sesuai standar Allah, aktivitas LGBTQ adalah haram. Betul, sudah jelas gitu ya. Ini A1 dari Allah gitu ya. Nah, Hmm. berarti Sob, kalau LGBTQ ini bisa membuat kita sampai ke krisis identitas ya, plus jadi alarm darurat pergaulan. Nah, ini diakibatkan karena kebebasan berperilaku, bahkan bablas gitu ya, jadi tindakan kriminal gitu. Iya, jadi sebenarnya tuh yang perlu kita notice tuh bukan cuma soal LGBTQ-nya ya guys, tapi juga kenapa fenomena ini tuh bisa makin dianggap biasa, dianggap Mm, normal, dan bahkan di sekeliling kita sendiri gitu ya. Karena kalau di dalam Islam, ini nggak terjadi begitu aja. Jadi salah satu penyebabnya kan memang cara pandang hidup yang makin jauh tuh dari aturan Allah. Karena sekarang tuh kalau kita lihat ya, mungkin ada di sekeliling kita banyak orang itu yang lebih mengutamakan prinsip yang penting aku bahagia kok atau ya. ini kan hidupku, bebas Mm, dong kayak gitu. mm, Padahal dalam Islam kebebasan itu tetap ada batasannya, guys. Jadi ya itu sesuai dengan aturan dari Allah. Kita boleh gitu ya untuk kreatif, tapi tetap dalam batas kehalalan dan kemubahan syariat. mm, Makanya sistem sekuler kapitalisme yang tadi itu ternyata melatar belakangi adanya LGBTQ itu punya pengaruh ke individualisme. Tadi loh kayak kebebasan berperilaku dan mm, lain-lain yang jelas nggak punya standar karena mm, mereka cenderung memisahkan agama dari kehidupan. Yang mm, dijadikan standar itu memang versi mereka itu bukan ini sih, bukan halal atau haram, tapi lebih kayak tadi ke asal nggak ganggu orang lain atau mm. ya itu kan hak masing-masing. Ya Ya betul. walaupun sebenarnya mengganggu sih, Mm. mengganggu dan merugikan sih sebenarnya. Muslim ya. Jadi iya Mm, akibatnya sesuatu yang dulu dianggap salah itu bisa pelan-pelan dianggap biasa, lalu dinormalisasi kayak betul. lewat media sosial, film, hiburan, bahkan kampanye publik yang mereka itu lakukan gitu ya. Nah, Mm, mungkin yang perlu Sobat Ziput semua perhatikan ya, kebebasan ini tuh nggak murni alias dikapitalisasi atau diindustrialisasi ternyata. Yang bikin tetap ada aturan di sana, nggak bener-bener bebas. Yang mengatur itu adalah lagi-lagi kapitalis itu kan money ya, uang mm. gitu ya. Jadi kita Ya. lihat industri pornografi, industri seks, industri hiburan, tempat berputar uang tuh ya di situ-situ aja. Mm, Makanya orang-orang yang kaya, mereka itu bisa melakukan segalanya terhadap orang yang nggak punya, orang yang lemah, kayak gitu, orang yang nggak berdaya gitu. Bahkan tanpa konsen, cuman mereka itu terjebak di industri itu gitu loh. Industri mm, kebebasan yang mereka pengen sendiri sebenarnya. Industri itu mereka buat dan pengen sendiri, tapi ternyata yang mereka buat, yang mereka kembangkan itu malah justru menghancurkan mereka sendiri. mm. Bener banget. Berarti emang udah terdesain, udah ada segmentasi sasarannya ke siapa gitu ya Kak Putri ya. Nah, oke. Bahasan kita semakin menarik, tapi ini aku ada mau bacain beberapa sobat siput yang sudah absen nih. Ada dari mana nih? Cilacap, Sukoharjo, Pati, kemudian Kebumen, Ungaran, masih banyak lagi. Dan sobat semua jangan lupa untuk share live kita malam hari ini agar semakin banyak sobat siput yang join live kita. Dan juga jangan lupa komen apa tanggapan kalian tentang bahasan kita malam hari ini dan juga yang mau absen juga masih boleh. Oke? Nah, oke Kak Mutri dan sobat semua, balik lagi ke pembahasan tadi. Jadi emang bener ya, nyatanya
semua itu berdampak juga pada kerusakan sosial. Bahkan yang lurus-lurus aja itu kan tetap kena. Tadi kan ada yang bilang, lah kan ini terserah aku, yang penting nggak ngerugiin kamu. Tapi aku ada satu cerita ya, sobat semua. Jadi aku dapet cerita dari temen. Jadi temennya temen itu tuh cerita bahwasanya mereka itu barusan nikah gitu. Jadi masih muda lah ya. Nah, terus dia itu rasa si perempuannya itu rasa-rasa kayak hamil gitu, Kak. Hmm. Nah, habis itu diperiksain lah dia ke dokter gitu. Tahu nggak? Ternyata setelah sampai dokter itu dia divonis kena HIV, Kak. Nah, itu kan kadang Astagfirullah. si ceweknya itu tuh kayak eh udah introvert, pergaulannya tuh terjaga banget gitu lah ya, lugu lah kalau bahasanya sekarang gitu ya. Berarti kan dia dapat itu dari suaminya kan. Nah, Hmm. kalau gitu itu kan berarti udah membantah orang yang bilang kayak yang penting nggak ngerugiin kamu. Hello, ini faktanya kayak gini. Berarti Rugi kan banget. kayak kalimat ini tuh bullshit banget nggak sih Kak Mutri? Iya, benar. Penipuan sih ini namanya. Heeh, heeh. Dari aku juga baca-baca juga ya Kak. Jadi ternyata potensialnya eh, du- dari korban itu justru 25 kali lipat lebih mudah kena HIV. Bahkan ada juga yang kena kanker anus gitu. Nah, ini datanya valid juga ya, karena dari Badan Kesehatan Dunia yang menangani epidemik kayak yang udah dimention sama Kak Mutri tadi dari AIDS dan UNAIDS gitu. Ngeri Kemudian banget sih juga itu. jadi ada juga temanku yang ikutan cerita di circle tadi yang diceritain sama Hmm. temen yang hamil itu tadi toh. Itu bilang, Hmm. iya, nah kalau kayak gitu kan berarti kasusnya itu nggak main-main gitu. Bahkan nanti generasi barunya itu bisa jadi nggak ada karena mereka sesama jenis gitu ya. Nah, Iya sih. oke. Berarti kayak mau sebenarnya itu semakin banyak yang paham, makin banyak yang sadar ya bahwa fakta-fakta ini tuh beneran terjadi dan keren banget. Banyak sobat Ziput yang tentunya sudah menjadi smart people ya harusnya ya, karena Hmm. faktanya udah di sekeliling kita, nggak cuma di sosmed gitu. Dan ini udah jelas-jelas menyalahi fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Kak Mutri. Iya, memang sih Kak. Jadi perilaku LGBTQ itu kan lama-lama akan mengancam keberlangsungan pertumbuhan umat manusia ya. Jadi benar Mm, ya tadi yang Kak Leli ceritakan dari temennya. Nah ternyata memang Sobat Ziput di luar sana tuh di masyarakat juga itu pembicaraan ini tuh sudah mulai ini ya, udah mulai apa ya? Jadi pembicaraan biasa dan ini tuh memang mm, jadi perhatian banget di kalangan masyarakat gitu ya. Karena mm, memang perilaku LGBT itu merupakan penyakit yang berbahaya, baik itu mm. dari sisi kesehatan ataupun juga dari sisi perilakunya. Bener sih Kak, ini jadi bukan hal tabu lagi buat dibahas ya, karena ini masuk ke Mm-mm. edukasi juga kan. Nah, Kak Mm-mm. Mutri, dari awal sampai sekarang itu kan kita masih bahas di seputar fakta dan juga dampak ya Kak ya. Nah, tapi ini menurutku cukup banget untuk membelalakan mata, tentunya mata kita semua ya, tentang LGBTQ ini. Kalau kalian masih nggak percaya, bahkan tadi ada yang masih skeptis kayak, ah Mm-mm. masa sih kamu parah banget sih karena ini udah beneran terjadi guys. Kalau kamu masuknya itu denial ya, kayak nggak percaya gitu Mm. ya, Ya, banget. heeh. Heeh. Nah, oke, kita lanjut kayak Kak Mutri. Di sini Mm. aku kok mau jadi makin kepo gitu ya Kak, ada nggak sih program atau tindakan tegas untuk merespon permasalahan ini gitu, terutama untuk memberangus perilaku LGBTQ ini Kak Mutri? Iya bener sih kan kalau dari data tadi kan memang di Indonesia itu kan itu juga sudah jadi perhatian gitu ya. Ya. Nah ini emang perlu banget nih kita pikirin karena kan Hmm. kayak ini udah darurat loh, darurat Hmm. alarm darurat terus kayak
tadi udah datanya udah banyak banget. Terus Iya. apa ya dampaknya itu udah banyak banget dari kesehatan maupun perilaku. Nah, kalau di dalam Islam, perilaku seksual yang bertentangan dengan syariat kan memang bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele gitu loh, Kak. Jadi Mm-mm. itu tuh memang wajib untuk dicegah, disembuhkan, dan kalau memang ada, itu wajib dihentikan penyebarannya. Nah, terus Mm-mm. kalau tadi ditanya ya, gimana kalau di negara kita sendiri gitu ya, karena kan memang sebenarnya pembahasan soal LGBTQ itu juga masih jadi perdebatan sih kalau di negara kita. Mm-mm. Jadi ada yang mendorong supaya negara itu memberikan perlindungan terhadap hak individu. Tapi ada juga yang ingin aturan hukum lebih tegas berdasarkan nilai agama dan norma masyarakat. Nah, Ya. jadi kayak kita flashback di tahun 2022 ya. Mm-mm. Itu memang sempat sih Kak, ada wacana dari Menko Polhukam untuk memasukkan pengaturan terkait perilaku seksual tertentu dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, Mm. anehnya nih Kak Leli, Sobat Ziput, Apa tuh? ini tuh ada pro sama kontra. Terus kayak Ya ampun. bisa sih, bukannya harusnya itu harus pro apa kontra Kak? Iya, harusnya pro nggak sih? Harusnya pro semua kan, kok bisa ada kontranya gitu ya. Jadi memang ada yang mendukung karena dianggap menjaga nilai moral masyarakat. Sementara lagi-lagi dari kelompok penggiat hak asasi manusia, mereka kepada kantor berita DW itu berpendapat bahwa seseorang tidak seharusnya dipidana hanya karena orientasi seksualnya. Makanya nih sampai sekarang KUHP yang berlaku itu seorang yang memang dia udah jelas-jelas itu Mm-mm. teridentifikasi sebagai LGBTQ, itu memang nggak akan terjerat sama aturan hukum. Jadi Mm-mm. KUHP itu hanya sebatas mengatur pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, ini Ya. kan kalau kita logika berarti kalau suka sama suka nggak apa-apa nih, walaupun tidak sesuai dengan fitrah manusia. Laki Iya. sama laki, perempuan sama perempuan, ngeri banget. Kan? Mm. Makanya gerakan hak-hak LGBT ini bakalan nggak bakal berhenti nih. Lebih banyak Mm. orang yang malah nantinya akan percaya pada hak asasi manusia dan demokrasi. Karena kan kayak nggak ada efek jera dan nggak ada hukuman tegas yang menjerat mereka gitu loh. Mm. Jadi kayak aku malah jadi mempertanyakan ya, tadi ada orang yang kontra terkait penegakan hukum ini tuh kayak ini loh, misalkan kan bukan misalkan lagi, memang mereka kan bilangnya kalau kamu nggak setuju nanti kamu itu melanggar hak asasi manusia. Lah, secara nggak langsung mereka kan juga melanggar hak asasi manusia kita kan. Iya Kita bener. berhak mendapatkan perlindungan gitu loh dari permasalahan ini gitu ya. Bahkan Kak Mutri dan Sobat Ziput semua, sekarang itu rakyat mulai turun tangan bahkan turun tangan sendiri nih ya, karena ya itu lagi rasa resah gitu ya. Bahkan gerakannya itu ada body hunter, body sweeping gitu. Tahu nggak sobat semua? Ya, itu sempat lewat sih di FYP ku juga Mm-mm. berkaitan sama itu. Tapi aku belum baca detailnya sih. Itu kayak gimana Mm-mm. sih, Kak? Nah, iya Kak. Jadi meskipun aktivitas body hunter, body sweeping ini kan kayak mereka tuh kayak ada sanksi sosial gitu loh dari masyarakat. Tapi kan Hmm. itu juga nggak boleh semena-mena juga ya, karena yang harusnya jadi fokus kita tuh bukan membenci orangnya gitu, tapi membenci perilakunya. Jadi turun tangan itu udah hal yang bagus, merespon itu hal yang bagus juga. Tapi perlu dilihat juga harusnya lewat eh, dengan cara apa gitu ya. Tentunya kita harus edukasi juga agar mereka itu nggak menjadi pelaku baru. Soalnya kan faktanya meski gerakan itu dilakukan, Hmm. ya si pelaku-pelaku ini tuh nggak ada jeranya gitu ya. Bahkan beberapa waktu lalu kan kasus ini juga udah masuk ke darurat non militer ya, ditetapkan oleh TNI gitu ya. Oh iya, iya. Nah itu berarti kalau memang sampai apa ya sampai masyarakat itu turun tangan sendiri, ya memang itu udah meresahkan banget sih kaum Ya betul. LGBTQ kaum pelangi ini karena memang
Selain darurat non-militer itu memang ada 37 LSM. Mereka sudah memberikan pernyataan dan itu terbaru ya di tahun 2026. Mereka melakukan penolakan karena menilai regulasi berpotensi lagi-lagi diskriminalisasi identitas gender dan Mm-mm. lagi-lagi mereka pikir itu melanggar HAM gitu, hak Mm-mm. asasi manusia. Jadi memang intinya sih kita bisa ambil kesimpulan kalau sekarang keberadaan LGBTQ di Indonesia itu mulai diterima secara sosial Kak Leli. Kalau tren ini terus jalan nih, wah alarm nih, bisa Mm-mm. aja nantinya mereka juga bakal dapat pengakuan secara hukum sama seperti yang terjadi di sejumlah negara demokrasi yang lainnya. Soalnya mereka awalnya tuh juga kayak pelan-pelan dinormalisasi gitu loh Kak Leli, tapi akhirnya itu malah punya legalitas. Kan kita nggak Mm-mm. mau kan itu kejadian. Iya betul banget kan jadi ngeri banget ya yang awalnya kayak fenomena aneh terus karena makin banyak makin sering nanti jadi normalisasi bahkan sekarang itu kan disebut enak banget mereka dibilang kaum pelangi lah pelangi itu cantik indah. Jangan. Ih, dilekatkan sama mereka ya kita harus ini guys terang gitu mereka tuh kaum LGBTQ disebut aja nggak usah pakai-pakai istilah halus yang lain gitu ya kan kayak kocak banget ya yang awalnya tuh kayak kasus ini loh kemarin pandemi COVID gitu ya. Pada akhirnya menjadi endemi karena nggak terselesaikan, dianggap aja sebagai penyakit domestik flu biasa gitu ya. Kita kan nggak Hmm. mau ya itu terulang lagi kayak masalah LGBT ini tuh dinormalisasi itu tadi ya, dianggap biasa. Nah, makanya dalam kasus ini kan berarti butuh yang namanya tobatan nasuha gitu ya. Tobat yang benar-benar karena ini kan termasuk dosa besar ya Kak Mutri dan Sobat Siput semua. Tapi nih ya, hari ini kan kalau mau tobat, apalagi tobatan nasuha, itu kan menjadi tantangan yang besar banget tentunya. Karena sistem kita hari ini tuh nggak mendukung dan juga para pelaku, para korban ini juga nyatanya harus berjuang sendirian nih. Nah, iya sih, sebenarnya bisa, tapi kan berat gitu ya Kak Mutri. Iya, benar berat banget. Karena kan memang ini ya, dampak negatif dan ngerinya LGBTQ itu memang banyak banget. Tapi Sobat Zipur, sebenarnya yang harus kita highlight dan pahami banget, itu kenapa Mm-mm, LGBT itu nggak boleh, itu bukan cuma karena bisa berdampak buruk buat kesehatan atau kehidupan sosial. mm-mm, Tapi yang paling utama tuh ya karena Allah sendiri udah ngelarang gitu kan. Kan kita sebagai muslim gitu. mm-mm, Jadi standar kita itu bukan asal nggak ngerugiin orang lain sih, ya, tapi lebih ke apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan gitu. Jadi mm-mm, nih, betul. misal walaupun si LGBTQ ini nggak memberikan dampak penyakit sekalipun, pokoknya kalau sesuatu yang Allah larang itu tetap nggak boleh dilakukan. Nah, kalau dilihat lebih jauh, fenomena LGBTQ itu kan juga nggak lepas dari sistem sekuler ya, yang tadi itu sebenarnya melatar belakangi, yang memisahkan agama dari aturan hidup. Sementara yang diutamakan tadi justru kebebasan individu. Makanya sebenarnya kalau cuma fokus bahas dampak penyakit atau efek sosial, itu tuh baru dampaknya aja, akibat. Jadi sebenarnya belum menyentuh ke akar permasalahannya, Kak Leli. Mm-mm, Nah, untuk menghentikan gerakan sistematis dari LGBTQ itu sebenarnya nggak cukup hanya dengan solusi yang sifatnya parsial. Karena kalau solusi parsial seperti yang dilakukan sekarang-sekarang ini atau sejak dulu gitu ya, itu memang cuma akan berhenti pada gerakan memberi nasihat, berhenti mm-mm, pada solusi individu aja. mm-mm, Sedangkan akar permasalahannya itu nggak tersentuh. Jadi solusi yang dibutuhkan sebenarnya ya, untuk memberantas masalah sistematis itu adalah solusi yang sistematis juga. Berarti memang harus butuh sinergi itu tadi ya, Kak. Jadi nggak cukup individu by individu gitu kan ya?
Iya, jelas nggak cukup dong Kak Leli. Jadi setidaknya harus ada 3 elemen yang diupayakan. Yaitu tadi Hmm. pertama individu dan negara itu benar. Tapi juga perlu masyarakat serta negara. Hmm. Masalahnya nih Kak Leli, sistem Hmm. yang ada sekarang itu tidak mendukung 3 elemen ini untuk bergerak sesuai syariat. Akhirnya tadi umat itu harus berjuang sendiri buat menjaga diri dan keluarganya. Bisa Hmm. sih, tapi kan berat. Iya betul. Padahal negara tuh punya peran yang besar banget loh. Misalnya lewat pendidikan aja nih. Jadi negara itu bisa menjadikan kurikulum sekolah itu Hmm. jadi sarana buat nanamin akidah, nanamin akhlak dan pemahaman tentang mana yang halal dan mana yang haram. Jadi Hmm. dari dini itu udah ada kayak langkah preventif pencegahannya gitu ya. Bukan nunggu masalahnya muncul dulu, baru dicari solusinya. Itu Hmm. pun masih tarik ulur gitu ya. Nah, ini Hmm. sebenarnya cocok sih sama pertanyaan Sobat Ziput yang di awal tadi ya, yang Hmm. eh, ceritanya yang ada di sekolah gitu ya. Jadi memang nggak cukup sih kalau guru doang yang action. Jadi memang butuh yang lain juga, yang memang dia memiliki tingkatan yang lebih tinggi, yaitu negara. Hmm. Nah, selain itu, negara itu kan juga punya wewenang nih buat ngatur ruang publik. Karena kenapa tadi LGBTQ itu juga salah satunya bisa menyebar karena media. Nah, kalau dalam Islam, negara itu bisa tuh melarang penyebaran pornografi, porno aksi, dan berbagai konten yang dianggap bertentangan dengan syariat, termasuk tayangan yang mempromosikan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti LGBTQ. Jadi, Hmm. lingkungan yang terbentuk nanti itu juga bakalan ikut tuh mendukung masyarakat buat tetap menjaga syariat. So, Hmm. melawan dan memberantas LGBT tanpa diusung kekuatan negara adalah sesuatu yang emang sulit. Karena apa? Perlawanan ini kan butuh dana tuh. Terus Hmm. butuh kekuatan hukum, butuh opini, serta memang perlu adanya institusi kuat yang dapat melindungi umat. Hmm. Jadi emang ya kalau individu tuh sekuat apa sih Kak kan yang nggak berdaya juga gitu ya. Nah berarti udah kejawab ya ini tadi dari penjelasan Kak Mutri barusan sama cerita Sobat Ziput yang di awal tadi curhatan salah satu guru ya. Masya Allah luar biasa tantangan hari ini ya Kak ya. Iya benar sih. Jadi makanya jadi kegambar kan Kak. Kalau yang diubah cuma perilaku individunya, tapi sistemnya tetap sama, masalahnya tuh bakalan terus berulang. Dan itu kan sudah terbukti sampai sekarang kan, malah makin menjadi-jadi. Karena itu solusi yang dibutuhkan itu bukan sekedar kampanye atau edukasi yang sifatnya solusi parsial, tapi Hmm. yang dibutuhkan itu adalah penerapan Islam secara kafah, menyeluruh dalam kehidupan. Dan ya, masalahnya tuh misal ada orang yang udah terlanjur nyemplung di komunitas LGBTQ dan ingin Hmm. bertobat, itu tuh juga nggak mudah loh Kak untuk keluar dari komunitas. Itu susah banget karena mereka itu kan diam-diam juga sudah ini ya, sudah memberikan pandangan mereka ya ketika mereka itu Hmm. mau keluar ternyata itu taruhannya tuh sampai nyawa gitu loh. Bahkan mereka itu mendapatkan teror yang terus-menerus gitu. Nah, Hmm. ingat nggak sih, ini sempat ada juga sih di berita Hmm. mahasiswa yang mau meneliti tentang gay, tapi yang dia temukan itu malah si gaynya itu Hmm. meninggal ya. Jadi ditemukan di dalam keadaan meninggal. Nah, itu kan ngeri banget ya Hmm. bersinggungan dengan komunitas ini. Ya, walaupun itu nggak memukul rata semuanya, tapi potensi toksiknya itu memang tetap besar, Kak Leli. Sih memang ya gimana lagi mereka tuh udah nggak person by person gitu mereka udah membentuk komunitas gitu ya berarti emang saking besarnya bahaya banget gitu ya jadi memang butuh adanya step-step nih yang harus saling bersinergi ya Kak tadi dari level individu keluarga masyarakat bahkan baik di sektor pendidikan atau yang lainnya itu harus saling gitu ya nah Kak Mutri sebagai seorang muslim, tentu kan kita tuh menantikan nih, dalam Islam tuh sebenarnya ada nggak sih sistem penjagaan atau aturan yang bisa mencegah atau mengatur gitu? Ya karena kan bahasan kita hari ini kan terkait sistem pergaulan. Nah, ada juga nggak sih Kak konsep dan solusi dari Islam dalam masalah ini, Kak Mutri?
Iya, pastinya ada sih, Kak. Jadi dalam kitab sistem pergaulan dalam Islam ya, nanti Sobat Siput bisa cari bagian Muqaddimah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan bahwa pergaulan laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita itu seharusnya nggak menimbulkan problem karena batasannya tuh udah jelas banget. Allah terangkan gitu ya. Nah, keharamannya hubungan seksual sesama jenis ini normalnya ya muamalah biasa sih kalau antar sesama jenis itu muamalah. Jadi bukan hubungan seksual sesama jenis. Nah, itu ada sesuatu yang haram. Nah, di kitab itu tuh dijelaskan. Nah, kemudian yang diatur itu ya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengingatkan bahwa bagi perempuan atau laki-laki yang belum berkemungkinan untuk menikah, hendaknya mereka itu memiliki sifat ifa atau menjaga kehormatannya dan mengendalikan nafsu. Lalu, kita itu juga diingatkan sih untuk larangan berkhalwat, kemudian juga tabarus. Dan Mhm. ini tuh nggak cuma untuk antara laki-laki dan perempuan aja ya, tapi laki-laki sama laki-laki. Laki-laki itu juga nggak boleh tuh Kak tabarus. Mungkin kita selama ini ngiranya tabarus itu pasti ke perempuan ya, tetapi laki-laki itu juga nggak boleh. Misal menunjukkan dengan sengaja sispeknya, ototnya, dan lain-lain, dan itu sengaja untuk menggoda. Tuh, kalian Iya. mungkin ini ya pasti mention gitu ya, menyadari kalau gay itu kan paling memperhatikan penampilan banget Kak Leli. Kak Leli mention nggak? Iya, bener. Sampai kayak trust isu gitu loh, Kak. Kalau ada cowok yang ganteng gitu, ih, Hmm. jangan-jangan gay gitu kayak tidak gitu. Karena Iya. emang kebanyakan kayak gitu, kita jadi pukul rata gitu ya. Jadi Hmm. keinget dulu tuh belajarnya yang diminta menundukkan pandangan itu kan laki-laki gitu ya. Nah, hari ini tuh justru perempuan juga diminta untuk itu ya ternyata. Bahkan Masya Allah tadi Kak Mutri sudah menjelaskan secara rinci ya, step apa yang harus dilakukan baik dari pihak cewek, pihak cowok gitu. Apa yang harus dilakukan. Nah, soalnya selama ini aku kan kalau lihat kasus gitu ya terkait Hmm. seksual, kekerasan seksual atau apapun itu, mesti yang disalahin siapa coba? Korbannya kan. Ya Nah, betul. disalahin mesti ini, salahnya kamu ini merangsang hawa nafsu sih gitu. Jadi memancing kita Hmm. gitu. Iya bener sih, padahal sebenarnya kalau di dalam Islam rasa tertarik secara seksual itu adalah sesuatu yang wajar karena memang Allah ciptakan sebagai bagian dari fitrah manusia. Tapi bukan berarti ini ya semua keinginan itu boleh diikuti atau sesuka hati gitu ya. Karena Islam ngajarin kalau penyaluran gurita atau naluri untuk melestarikan keturunan itu harus sesuai sama aturan Allah, yaitu tadi lewat pernikahan yang halal. Nah, di luar itu bukan jalan yang dibenarkan dalam syariat. Makanya Hmm. Islam itu juga nggak cuma ngasih aturan pas orang udah nikah nih Kak Leli, tapi juga bikin rambu-rambu biar kita nggak gampang terjerumus. Jadi orang-orang yang belum nikah kayak kita nih, nah itu tuh juga perlu belajar pergaulan dalam Islam. Nah, Betul. jadi dalam Islam itu tidak hanya mengatur pergaulan antara lawan jenis, karena sesempurnanya Islam itu ya, saking sempurnanya itu juga mengatur pergaulan sesama jenis dan adab-adabnya itu harus dijaga. Contohnya misal nggak boleh tidur satu ranjang, nggak memakai suatu selimut yang sama, dan tetap menjaga batasan aurat yang diajarkan sesuai dengan syariat. Jadi intinya tuh Islam nggak cuma bilang ini boleh atau itu nggak boleh. Nah, Islam Ya. itu juga ngasih langkah-langkah pencegahan Kak Leli supaya manusia bisa menjaga diri, kehormatan, dan tetap berada di jalan yang sesuai sama aturan Allah. Jadi sempurna banget gitu loh. Ya, betul banget. Nah, Masya Allah ya ternyata. Dan bahasan kita ini kan nggak cuma tentang pencegahan gitu ya. Karena hari ini tuh kalau namanya mencegah itu kan biar itu nggak terjadi gitu ya. Nah, Hmm, hmm, sedangkan hari ini itu kan udah beneran terjadi nih Kak Mutri. Dan hmm. bahkan ini sudah menyebar gitu ya. Nah, kalau dalam Islam nih Kak, ada nggak sih tindakan atau hukuman yang diterapkan kan untuk para pelaku ya terutama sebagai pencegah munculnya pelaku baru dan menjerakan orang-orang yang sudah terjangkit penyakit ini. Dan ada juga ada nggak sih contoh kasus gitu ya yang kayak gini juga di masa Rasulullah atau di masa para sahabat gitu Kak? Ya, jadi kalau di dalam Islam yang perlu kita pahami bahwa khilaf
itu kan berkewajiban gitu ya, mengurus mm, warganya dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Makanya mm, kalau dalam Islam, negara itu nggak bakal diem sih kalau ada perilaku yang dianggap melanggar aturan Allah dan bisa merusak umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya al-imam khalifah itu perisai yang orang-orang akan berperang di belakangnya, mm, terlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud. Jadi mm, negara itu jelas akan memberikan sanksi bagi pelaku LGBTQ, Kak, dan tidak akan memberikan ruang bagi penyebarannya. Tidak ada kompromi gitu bagi pelaku mm, LGBTQ, baik mm, pelakunya maupun perbuatan asusilanya. Jadi semua terkategori sebagai jarimah yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau tadi ditanya ya di masa Rasulullah, dalam riwayat Imam Abu Dawud itu diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mm, memerintahkan pengasingan waria ke padang pasir. Beliau lalu mengizinkan dia ke Madinah pada hari Jumat sebanyak 2 kali untuk mencari makan agar tidak mati kelaparan. Nah, mm, Rasulullah juga pernah memerintahkan kaum perempuan untuk menutup aurat dengan sempurna di depan kaum waria. Nah, ini mm, karena memang hakikatnya itu mereka adalah laki-laki, walaupun mereka berdandan kayak perempuan gitu. mm, Nah, Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an mengumpulkan orang terkait seseorang lelaki yang dia menggauli laki-laki lain mm, sebagaimana kayak menggauli perempuan. Nah, beliau mm, bertanya kan kepada para sahabat Rasul SAW dan mm, semuanya itu sepakat bahwa pelakunya itu dijatuhi hukuman mati. Nah, itu mm, ada dalam Nizam Al-Hukubat Arya Abdurrahman Al-Maliki. Jadi jelas sesuai sabda Nabi SAW, siapa mm, saja yang kalian dapati melakukan perbuatan liwat, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Nah, itu ada di hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi jelas ya Sobat Ziput, kalau di dalam syariat Islam itu jelas, tegas, dan pastinya solutif kayak gitu. mm. Jadi no kompromi deh. Nggak kayak Iya, sekarang tarik ulur, Kak. iya. Sekarang nggak cuma tarik ulur, Kak, kayak didimin aja udah Hmm. nggak peduli gitu. Nanti kita kalau Mm-mm. komen dibilang apa? Nyenye nyenye. Oh no. Sorry, Oh no. Ups, keceplosan. Nah, aduh, aku ternyata ini salfok. Ternyata yang nyimak live kita itu ada dari jauh-jauh juga, bahkan ada dari Eh, luar Jawa, dari hmm. Palopo, dari Sulawesi, Masya kemudian Allah. dari luar Jawa Tengah juga ada, dari Bandung, dari Nganjuk, Masya Allah. Masya Jangan Allah, lupa. keren. Nah, aku juga kepo nih, gimana kondisi di Palopo, di Nganjuk, di Bandung, terkait bahasan kita malam hari ini, boleh ya Hmm. untuk komen-komen ya, sobat semua ya, jangan lupa di-share juga. Nah, oke, dari penjelasan Kak Mutri tadi itu sangat menjawab pertanyaanku sih. Jadi kalau gitu kan jadi jelas, tegas apa yang tindakannya gitu loh. Jadi kita nggak was-was lagi gitu. Karena problem ini itu tentu saja nggak akan menyebar kalau yang diambil sesuai dengan syariat Islam yang dijelaskan oleh Kak Mutri tadi gitu ya. Karena sekali lagi ini tuh bagai virus gitu ya. Karena ketika pelakunya itu sudah diadili, ya insya Allah nggak akan menyebar kemana-mana lagi gitu. Nah, kalau dengan apa yang disampaikan Kak Mutri tadi, Kak, berarti kita tuh butuh negara dong ya yang sportif, yang peduli dan tidak kompromi dengan LGBTQ ini, Kak. Ya, pastinya dong Kak Leli, karena memang penerapan hukum Islam yang tadi solutif itu tidak akan berarti apa-apa tuh tanpa adanya kepemimpinan khalifah dalam institusi khilafah. Mm-mm, Sebab hanya khalifah yang dapat menjatuhkan hukuman-hukuman tegas tadi kepada pelaku hina seperti LGBTQ dan juga sejenisnya. Jadi nggak bisa nih kayak kita main hakim sendiri kayak tadi ya masyarakat turun tangan kayak body sweeping itu jelas nggak menyelesaikan masalah. Nah, PR-nya kan tinggal karena belum ada nih institusi khilafah, berarti kan PR kita itu adalah dengan mengadakannya. Nah, inilah yang dibutuhkan gitu ya. Kita butuh mm-mm, edukasi dan juga kita butuh dakwah kayak gitu, Kak. mm-mm. Wah, Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah, benar-benar nggak berasa
karena saking luar biasanya pembahasan ini ya, nggak cuman membahas terkait fakta gitu ya serta dampak-dampak, bahkan ini sudah sampai ke pembahasan solusi dan langkah real apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, boleh dong kita sudah masuk di sesi pertanyaan ini Sobat Ziput semua, jadi bisa sambil dikirimkan pertanyaannya atau mungkin tanggapan kalian terkait pembahasan Gen Talk LGBTQ ini gitu ya. Karena ya bisa kita lihat pembahasan ini tuh jadi penting banget ya. Ya enggak sih? Ya enggak? Iya Coba sih. komen. Penting enggak pembahasan kita malam hari ini? Karena gini gini teman-teman, meskipun kita itu ngerasa ngeri ya terkait fakta ini, tapi insya Allah mari kita usahakan kita saling bergandeng tangan, bersinergi bareng-bareng gitu ya. Makanya jangan sampai suara-suara kebenaran ini tuh yang harusnya bisa menghancurkan keburukan, tapi karena hanya sampai di level individu aja, yang harusnya sampai level masyarakat bahkan sampai negara gitu ya, nggak sampai karena kita udah ngeri duluan gitu ya. Jangan sampai masalah ini tuh menurun ke generasi selanjutnya. Apa nggak thanksin kalian dicap sebagai penurun atau yang mewariskan kerusakan gitu ya. Dan nggak mau gitu ya. Nah, semoga kita juga jangan sampai abai ya terkait fakta-fakta ini, permasalahan ini, karena ini permasalahan serius banget, sobat. Nah, bayangin deh, kalau kita tetap diem aja, apa yang akan terjadi? Ya maka mereka lah yang bakalan menguasai, yang bakal menang gitu ya. Ya tentu saja tadi yang kita takutkan di awal tadi, dapat legalitas. Karena apa? Kita membiarkan kerusakan penyimpangan seksual ini terus berlanjut. Naudzubillah min dzalik. Dan teman-teman semua, karena aku kok nggak lihat pertanyaan ini ya, berarti insya Allah Sobat Ziput udah pada paham nih, atau sedang merenung langkah selanjutnya mau ngapain gitu ya. Nah, eh, Kak, untuk memperkuat tekad Sobat Ziput buat melangkah gitu ya Kak. Apa sih Kak yang harus dilakukan umat saat ini untuk menghadapi gerakan LGBTQ ini Kak Mutri? Ya, jadi mungkin ini ya, kan kalau tadi kan aku bilang PR-nya itu kan karena sekarang belum ada institusinya gitu ya. Nah, jadi Hmm, PR kita ini ya, sebelum adanya atau absennya khilafah saat ini, hmm, ya, kita pertama itu perlu edukasi sama dakwah jadi kayak memberikan pemahaman syariat yang lurus kepada masyarakat luas. Kemudian hmm, kalau Sobat Jiput masih bingung, tuh bisa tuh Kak kayak DM kita. Loh, maksudnya edukasi yang gimana sih Kak? Atau dakwah yang gimana sih Kak? Aku mau dong kayak gitu. Nah, itu jangan sungkan-sungkan gitu ya untuk DM akun kita. Nanti biar kita bisa sharing-sharing bareng. Karena tadi udah disampaikan gitu ya, kalau sendiri itu bakalan berat. Jadi kita kayak bareng-bareng aja gitu. Nah, hmm, hmm, kemudian yang kedua itu perlunya memang perang pemikiran ya, kalau di zaman yang sekarang. Jadi kita perlu membantah narasi dan propaganda yang menghalalkan kemaksiatan di ruang publik. Kayak hmm, tadi hmm, loh, kayak LGBTQ itu kan dinormalisasi itu kan karena banyak opini kan. Nah, kita tuh hmm. nggak boleh kalah sama opini-opini yang dia itu udah jelas-jelas kemaksiatan gitu loh. Nah, kita itu harus Betul. eh, mampu gitu ya membantah narasi itu dan kita memberikan opini yang benar kalau itu adalah sebuah kemaksiatan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita perlu adanya perjuangan politik Kak Leli. Nah, Hmm, jadi berjuang secara sistematis ya, karena tadi kan kita udah bahas gitu ya, bahwa LGBTQ itu adalah salah satu dampak yang hmm, diciptakan oleh sistem sekuler kapitalis, dan itu sifatnya kan sistematis. Maka hmm, solusi yang dibutuhkan itu juga solusi yang sistematis. Nah, hmm. untuk menegakkan kembali institusi Islam yang memang institusi Islam inilah yang nantinya itu berwenang menerapkan syariat Islam kafah. Itu sih Kak kalau dari aku. Wah, Masya Allah ya. Berarti
valid banget, gak ada solusi selain menerapkan Islam sebagai way of life kita gitu ya. Karena ya memang hanya khilafah gitu yang mampu menerapkan syariat Islam secara kafah atau secara menyeluruh gitu ya dalam segala aspek kehidupan kita yang nanti akhirnya semua level lapisan masyarakat pun akan menerapkannya baik mulai dari individu tadi masyarakat hingga level negara dan insya Allah akan terjadi terwujudnya kembalinya kehidupan Islam dan kita akan senantiasa dihiasi dengan ketakwaan dan keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Indah banget nggak sih? Tapi Hmm. sebelum itu, ini ternyata ada komenan dari sobat siput Kak Tanti Hmm. Sipunmu. Nah, Kak Tanti ini dari Palopo ya. Insya Allah. Dia mengirimkan komentar, ya Allah Kak, Palopo berada di angka ketika ketiga, maaf, ketiga kasus HIV di Sulawesi Selatan. Jujur takut banget. Dulu yang ditakutkan orang tua adalah anak perempuannya yang kenapa-kenapa. Tapi sekarang malah kebalik, anak laki-lakinya yang ditakutin banget. Jangan sampai melakukan hal yang menyimpang ini. Betul. Jadi kalau dulu tuh apa yang udah kita bahas tadi di awal ya, biasanya kekerasan seksual zaman dulu ya, zaman kita kecil gitu ya, bayangan kita tuh yang pasti jadi korban itu perempuan. Nah, karena adanya penyimpangan ini, mereka itu kan nggak pandang bulu, bahkan tadi yang awalnya LGBTQ sekarang tambah ada I, ada A, ada plus-plus-plusnya. Nah, mereka itu ada biseksual gitu ya. Nah, itu kan ngeri banget. Jadi yang jadi korban itu nggak cuman perempuan, bahkan laki-laki gitu. Dan ya Allah, ini sengeri ini masa kita masih tetap stay di titik ini itu kan nggak mungkin ya. Kalau aku sih nggak mau. Kalau kamu Tri? Ya jelas nggak mau sih. Lah itu kita jangan malah takut ya Kak Leli dan tadi sobat dari Polopo gitu. Kayak tadi Mm-mm. yang aku bilang, kita harus jadi generasi yang tangguh. Kita kan Gen Z gitu ya. Ya Generasi betul. yang tangguh. Terus tadi kita harus berani memerangi narasi yang salah. Nah kalau takut ya masih ada rasa ketakutan kayak tadi. Ayo kita edukasi bareng, kemudian kita dakwah bareng gitu. Jangan ragu-ragu. Mungkin kita ada juga nih sobat dari mana tadi? Palu ya. Mm-mm. Nah, mungkin nggak cuma satu orang tuh yang merasakan. Nah, itu bisa saling berkenalan tuh sehingga kita ada komunitas untuk dakwah bareng gitu. Mm. Sekarang ada satu lagi nih Kak ya. Mungkin last Hmm. karena nggak terasa ini sudah jam 8.40, Masya Allah, karena saking serunya ya. Ada komenan dari Hmm. Kak Naza nih. Kak Leli dan Kak Mutri, kalau kita bedah maraknya narasi LGBT ini, kan bukan organik gerakan, bentar, ke scroll. Bukan gerakan, mana sih? Avan, sebentar ya, tertumpuk komennya. Oke. Gerakan moral biasa. Hmm. Mana nih? Tapi ada agenda setting global lewat korporasi. Sebentar. Bentar ya guys. Tertutup komennya di aku. Global lewat korporasi media. Bahkan Aku baca kok tekanan dana, dari tekanan ini dana aku. internasional. Bagaimana kita sebagai Gen Z Muslim melihat bahaya arus sistemis ini dan kenapa sekedar respon yang penting saya enggak ikut-ikutan itu sudah enggak cukup lagi hari ini. Nah, ini campur ini ya Kak, curhatan, fakta sama pertanyaan. Jadi kenapa kok nggak cukup dengan yang penting aku nggak ikut-ikutan gitu. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Kak Mutri. Ya, sebenarnya Sobat Ciput udah ada ini sih, ada poinnya di situ. Nah, ini kan Hmm. bahaya arus yang sistemis kan, kata Sobat Ciput. Dan tadi kita juga udah bahas bahwa masalahnya itu sistemis. Nah, Sobat Ciput perlu menyadari kalau sesuatu yang sistemis, itu lambat laun itu akan menyerang sedikit demi sedikit. Karena normalisasi itu sifatnya dia kayak pelan-pelan gitu loh, Kak Leli. Pelan-pelan, kemudian kayak lambat laun akhirnya semua jadi dinormalisasi. Mungkin ya, mungkin kita itu sekarang masih kayak
menentang banget nih, menentang banget. Tapi kalau hal ini terus dilakukan karena dia sifatnya sistematis, nah sistemis, jadi lama-kelamaan kita tuh jadi kayak diam, kemudian acuh. Nah, nanti jadi kita yang terbawa arus. Jadi Iya, kita iya, perlu melawannya. Jadi intinya ya kita nggak boleh diam. Coba kita iya. lihat aja ya yang dekat dengan kita. Itu kan negara Thailand tuh. Nah, Iya. itu kan Thailand juga sifatnya awal dulu itu kayak pro sama kontra. Tapi karena Mm, sifatnya sistemis, kita lihat sekarang yang pro itu yang akhirnya ngalah sampai Thailand itu melegalisasikan LGBTQ ini. Nah, iya. kan Sobat Jiput nggak mau kan jadi kayak terjadi seperti itu. Intinya kalau kita diem aja dan kita bahaya banget tuh kalau kita merasa baik-baik aja karena lawan kita itu sistemis gitu ya. Iya, Jadi betul. mungkin kita sekarang nggak merasakan, tapi itu udah ada loh di sekeliling kita. Nah, kalau orang terdekat kita nih adalah pelaku, nah ini Mm, juga yang harus kita ini ya, kita bedah lagi ya. Nah, mm, kalau orang terdekat kita itu adalah pelaku, yang kita ingat itu jangan membencinya gitu ya. Maksudnya jangan membenci orangnya, tetapi mm, kita harus tetap menasehati kayak tadi ya diedukasi, kemudian juga mendakwahkan. Nah, kita harus saling mengingatkan dan juga saling apa ya, saling apa ya, beramal ma'ruf nahi mungkar. Karena mm, tadi aku udah bilang kan, kalau udah terlanjur terjerumus ke dalam komunitas LGBTQ ini, keluarnya mm, tuh bakalan susah banget. Nah, itu kan kita nggak mau ya, itu terjadi pada nauzubillah diri kita maupun dari orang-orang terdekat kita. Jadi kalau oh, sekarang yang masih anggapannya yang penting nggak ikut-ikutan atau main aman, oke, mm, itu juga sudah terjadi beberapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu di mm, Thailand mungkin atau di Indonesia, tapi kita mm, lihat faktanya semakin ke sini malah semakin rusak dan bahkan di Thailand juga dilegalisasi. Nah, itu efek kalau kita diem aja, Kak Leli. Jadi mm. stop diem aja, yuk kita mulai bergerak jadi Gen Z tangguh yang Iya, siap memberantas dan juga siap untuk mendakwahkan gitu kan. betul. Mendakwahkan kebenaran maksudnya ya. Takut salah paham. Betul. Betul. Betul ya, Kak. Jadi, siapa yang siap menjadi agent of change? Me. Aku boleh ikut angkat tangan. Dua nih aku tak tangkat semua. Iya, Masya Allah. Nah, berarti ini semakin sadar ya teman-teman, nggak cukup eh yang penting aku enggak ikut-ikutan. Kayak tadi, yang ngerasa, lagian nggak di daerahku nggak terjadi kok, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, oke aku mau ngucapin terima kasih untuk Kak Mutri, Jazakillah khair sudah sharing ilmunya malam hari ini yang sangat luar biasa. Last, ada komenan dan aku juga mohon maaf tidak bisa membaca semua komenan Sobat Ziput yang mungkin terlewat gitu ya. Ini ada salah satu komen yang masuk lagi, sungguh sangat mengerikan, kerusakan akan terus terjadi karena orang baik diam dan merasa hal tersebut tidak berdampak langsung untuk diri sendiri. Betul. Bener tuh. Iya, jadi Jangan kerusakan diam itu dong. Gengsi iya, loh. betul. Yang namanya gini, orang nggak tahu tuh dikasih tahu, jangan didiemin gitu ya. Ya, nah kalau didiemin, masalahnya azabnya itu nggak cuman ngazab orang yang dosa, guys. Kita Hmm. yang diem, yang tahu tidak berbuat tapi diem ini juga kena nggak sih, Kak Mutri? Iya betul. Sekarang nggak ada sih di zaman sekarang yang namanya aman di arus yang serba rusak gitu loh. Betul, benar 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 benar. Nah, Kak Mutri, Hmm. sebagai penutup, adakah quotes yang ingin disampaikan kepada Sobat Ziput, Kak? Oke, kalau dari aku nih ya, mungkin masalah berkaitan dengan pembahasan kita hari ini itu masalahnya tuh bukan sekedar di perilaku, tetapi bagaimana cara pandang yang melahirkannya gitu ya. Jadi saat kebebasan itu dijadikan standar, kemudian syariat Allah itu ditinggalkan, maka yang batil itu bisa terlihat biasa aja atau Ya, bahkan bisa terlihat indah. Sementara yang benar
itu Mm, akan terasa kayak asing kayak gitu. iya. Nah, karena itu sebagai muslim, sebagai muslimah, kompas hidup kita itu udah jelas, yaitu pada Al-Quran dan Sunnah, pada syariat Allah, bukan tren atau juga opini publik yang terus berubah. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh arus normalisasi, tapi Mm-mm. tunjukkan kalau kita itu adalah Gen Z yang siap membawa perubahan baik dan siap untuk mendakwahkan syariatnya Allah. Iya, Masya Allah. Keren. Aku mau nambahin dikit aja. Jadi, Sobat Ziput semua, ya mungkin kebebasan yang diinginkan manusia itu kan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nyatanya, itu semua nggak mungkin. Manusia itu tetap butuh aturan untuk menjadi manusia yang beradab. Jika yang diinginkan adalah maslahat, kebaikan, maka maslahat itu harus kembali pada timbangan syariat. Dia Hmm. bakalan bermanfaat nih untuk sebagian orang dan mencelakakan sebagian yang lain atau enggak itu tuh harus dipertimbangkan gitu ya. Makanya kita butuh kembali pada syariat yang adil untuk semuanya tentunya. Jadi ingat sobat, kalau masih ada yang ragu, yakinlah. Enggak, misalkan masih ada yang merasa, aduh enggak deh, jangan aku deh, kalian aja deh gitu ya. Yakin teman-teman, kita nih kan sekarang lagi hidup di zaman yang susah, banyak banget problem gitu ya. Nah, di sejarah itu, ketika pemudanya banyak ditimpa cobaan, akan melahirkan generasi yang gemilang. Siapa yang siap menjadi agen generasi gemilang? Yuk. Aku. Pasti Sobat Jiput semua siap kan, dan Ya, semoga Allah oh, mengijabah ini semua ya Kak Mutri ya. iya, terus jangan ini sih Kak, mungkin jangan sampai salah paham gitu ya Sobat Ziput. Kalau Islam itu, yang Islam hukumi itu adalah perilakunya ya, perilaku Ya, LGBTQ dan kampanye yang salah itu ya. Jadi bukan membenci orangnya. Jadi semoga Allah melindungi kita dan juga meluruskan kita semua dengan syariatnya. betul banget. Masya Allah, ini sebenarnya kita masih mau ngobrol ya Kak Mutri. Karena kita kalau bahas ini nggak ada habisnya. Nah, Hmm. tapi karena waktunya kita sudah molor banyak sekali, Masya Allah. Jazakumullah khair untuk Sobat Ziput semua yang masih tetap stay di live kita malam hari ini. Ingat, mungkin ada yang baru nyimak setengah atau seperempat di awal, di akhir gitu ya. Nah, jangan lupa live kali ini akan rilis juga di YouTube-nya MPP Jateng. Jadi langsung meluncur, klik ketik dulu ya, ketik dulu YouTube MPP Jateng, nanti langsung ada logo seperti logo yang ada di fanspage ini, nanti langsung klik playlist Live Ziput. Nah, di sana akan kita upload live kita malam hari ini. Dan aku, Leli Kusuma, selaku MC malam hari ini, mewakili segenap tim Ziput dan juga Kak Mutri untuk pamit undur diri ya sobat semua. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan atau kekurangan, mungkin ada belibet kata gitu ya. Ya maklum, sudah kangen pengen nyapa-nyapa, pengen ngobrol sama sobat Ziput gitu loh. Jadi ya harap maklum ya sobat semua. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu di episode Hai Chan selanjutnya. Hai Chan, Hari ini cerita apa nih Soleha? see you. Assalamualaikum. Dadah, sobat siput. Tarani. Dadah.